Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv dimanapun Anda berada. Tadi mungkin tidak biasanya kita live, ada iringan musik dari Minang, Talempong, begitu sangat menarik tadi. Hari ini kita berada di The New Natrabu, ya, restoran yang saat ini sedang viral-viralnya, ya, merupakan restoran Minang terbesar, bukan hanya di Cilegon, bukan Indonesia, tapi seluruh Asia. Kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh di balik rumah makan The New Natrabu. Yang pertama kita panggil Pak Tubagus Iman Aryadi, ya. Beliau presdir di perusahaan Mangku Putra Arcade. Ya. Selamat sore, Pak Iman. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Tempatnya kita pakai ini. Baik. Yang kedua adalah Pak Beli Saputra, Datuk Jano Sati. Ya. Oke. Selamat datang. Waalaikumsalam, Pak Beli. Beliau presdir di Riyad Group Indonesia. Ya, terima kasih Pak Iman. Baik, Pak Beli. Ya. Ini hari ini tempatnya kita jadikan studio mendadak. Ya, senang hati. Dan luar biasa, ini belum pernah ini kita ada apa? Ada talk show, ya, ada musik dan ada musik aslinya. Ya, ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan sore hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat, ya, informasinya, karena Natrabu, New Natrabu Cilegon ini sedang viral-viral ini, Pak Iman, Pak Beli. Ya. Pertama, karena memang yang terbesar, ya, menampung 1000 pax, 1000 pengunjung, bukan hanya interiornya, bukan hanya di dalamnya, tapi juga outdoor dan eksteriornya juga menarik ini. Dan kemarin mendapat penghargaan, ya, Pak, rekor muri, bukan hanya muri Indonesia, ya, rekor muri dunia. Dunia. Oke. Selamat nih, selamat ya. Sama-sama. Karena tidak hanya terbesar, tapi ada sesuatu hal yang baru lah. Oke. Natrabu ini, ya. Kita lihat ininya dulu nih, apa piagamnya. Oh ya. Bisa di shoot ke kamera. Ya, ini penghargaan rekor muri dunia, ya. Ya, 10 hari yang lalu nih. Iya, 10 hari yang lalu nih. Selamat ya buat ini buat Natrabunya, ya. Iya, ini bukan ini rekor dunia. Ya. Oke. Pak Iman, ya, baik Pak. Ini tadi suasananya kayak ada perhelatan perkawinan ini, ya. Dan ini memang kita bikin hari ini tema apa? Talk show kita. Ya. Tema ini kita bikin kolaborasi dari Minang dan dari Banten. Ya. Kebetulan saya dari Minang juga, istri saya dari Banten, Pak. Oh, gitu, cocok lah, ya. Dan ini teman-teman juga kebetulan banyak juga dari Banten, jadi dengan Banten kita cukup dekat. Boleh tahu nih gimana ceritanya bisa terjadi kolaborasi yang menurut saya sih sangat-sangat menarik ini, dan langsung membuahkan rekor muri. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Iya. Pak, boleh dulu, Bang, silakan. Ya, saya sebetulnya dengan Pak Iman sudah mempunyai kedekatan dengan keluarga besar. Dan memang Allah yang menciptakan perjodohan ini. Ya. Kita selama ini tidak tahu dengan Cilegon. Malahan saya datang ke Cilegon itu pun juga baru bulan-bulan Desember tahun lalu itu. Setelah perkenalan coba cek ke Cilegon, tapi pernah 12 tahun tapi hanya melintas. Dan kami melihat ini mungkin jodoh dari Tuhan. Dan juga mungkin perpanjangan kembali sejarah masa lalu. Di mana dulu tokoh Indonesia Bapak Safruddin Prawira Negara, itu ibunya Padang. Dianya orang Banten, bapak, kan? Ya, jadi bapaknya Banten. Ini mengulang sejarah. Nah, jadi ini mengulang sejarah, dan itu kita tahu bahwa secara tidak tertulis beliau adalah presiden kedua di Indonesia. Kan? Kalau tanpa ada beliau mungkin Indonesia bubar waktu itu. Jadi sejarah itu yang menumbuhkan, mengangkat ekonomi itu. Kami coba ciptakan kembali kolaborasi antara Minang dan dari Banten ini, sehingga sejarah itu bisa membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mulainya kami berkolaborasi di sini. Itu sejarahnya. Pak Iman,
gimana bisa ketemu nih Pak? Satu di ujung Jawa, satu lagi di Sumatera, ini Minang gitu. Ya, saya kira bisa ketemu. Pak Datuk tadi sudah sampaikan ya, karena sudah ada kedekatan sebelumnya dengan keluarga besar begitu. Dan ternyata Pak Datuk ini kan juga punya potensi. Beliau kan punya pengalaman ya, terutama dalam konteks bidang properti. Karena kan ini kita ke depan ini kan pengembangannya tidak hanya di Natrabu, tapi juga di properti. Nah, Natrabu ini bagian dari proses fasilitas yang akan kita lakukan begitu loh. Dan dengan hadirnya Natrabu, diinovasi kembali nih dengan Pak Datuk, dengan saya, makanya namanya The New Natrabu gitu. Karena kita masukkan sesuatu hal yang baru. Seperti misalkan bagaimana kita makan Padang tapi bisa menggunakan heli gitu. Tapi juga jangan salah, harganya ya tidak seharga yang dipandang mahal sebetulnya, tapi itu bagian dari fasilitas gitu. Jadi kalau orang punya kesibukan yang luar biasa, ingin makan Padang dengan waktu yang cepat, nah kita siapkan transportasi udaranya begitu loh, agar mereka bisa mengejar waktu juga. Itulah sesuatu hal yang baru sebetulnya. Di samping hal-hal yang lain, inovasi dalam konteks makanan, dalam konteks lain itu sudah dilakukan. Kira-kira gitu. Tadi kita juga tim juga udah nikmati nih Pak, luar biasa nih. Bukan karena dekat pemiliknya ya, yang feelingnya juga luar biasa gitu kan. Ini mungkin untuk tamu VIP ya. Luar biasa Pak. Tapi yang menarik rasanya mau pakai Hermes atau piring biasa tetap enak rasanya. Betul. Iya. Jadi nggak peduli tempatnya dia ya. Apalagi kalau disajikan pakai piringnya lebih mahal daripada lauknya ya. Oke, terus yang membuat penghargaan itu diberikan ke Natrabu Cilegon itu dari sisi mana aja? Jadi ini memang suatu kejutan juga bagi kami. Itu tim Rekor Muri langsung menghubungi dan mungkin mereka melihat dari sekarang sosmed apa gimana dan mereka juga punya tim IT yang kuat datang. Dan saya pikir nih serius apa enggak ya kan? Atau mau apa enggak, rupanya kita akan menyerahkan Pak, bukan bukan memeriksa. Kan? Cuma nanti kami perlu peninjauan sekali aja kan? Dalam proses 1 minggu mereka datang, cuma minta pakai heli Pak kan? Karena ini kadang-kadang orang helinya di mana, videonya di mana, makannya di mana. Tapi dia coba takut silakan. Hanya ini doang ya. Ya, memang real, kita real kan? Memang real kita. Kemarin dicobain juga helinya. Naik mereka, timnya bertiga. Direksinya datang melihat fasilitas, wah memang ya benar yang terbesar nih gitu kan. Ya kan? Memang belum ada. Dan kita kasih tahu bahwa ini adalah akan menjadi percontohan restoran Minang yang akan menuju kelas dunia. Nah, jadi mock-up-nya di Cilegon. Tapi ibarat kita mengelola renovasi mobil hardtop, itu harus sabar sedikit sebenarnya. Hardtop lama kita renovasi, restorasi jadi baru. Tapi kalau jadi ini lebih mahal daripada Range Rover, bukan Land Cruiser ya, Range Rover. Teman-teman bilang ini kalau hardtop ini jadi ini bisa lebih mahal daripada Range Rover gitu. Ya kan? Jadi kita harapkan dengan melatih ini, dan kita tahu bahwa Natrabu ini adalah salah satu restoran yang legendaris di Indonesia, yang mungkin waktu itu masih berpola sistem kekeluargaan. Kita coba memprofesionalkannya sehingga nanti di sini akan jadi cikal bakal restoran Minang pertama yang akan berada di seluruh dunia. Nah, yang menarik ini langsung ada apa? Dua daerah nih yang langsung terangkat ya, dengan penghargaan ini ya. Betul. Minang dan Banten nama ya. Cilegon dan Bantennya terbawa otomatis. Lokasinya kan berada di sini gitu. Iya. Dan lokasinya menurut saya sih sangat strategis ya. Keluar tol langsung udah sampai. Iya. Pak Iman ini pasti tahu sejarah awal tempat ini ya. Boleh cerita sedikit seperti apa di tempat ini dulu? Ya, sejarah awal tempat ini dulu almarhum ya, orang tua yang coba melakukan pembebasan membeli lahan lah ya. Lahan ya dulu saya kira masih sepi sekali Pak, sepi. Nah, beliau memberanikan diri bangun hotel, walaupun beliau kalau ngebangun itu konsepnya dia bangun sendiri, gambar juga sendiri dan lain sebagainya sendiri gitu. Nah, jadi beliau bangun, kalau dulu kan tidak
secanggih sekarang ya, ada inovasi-inovasi dalam konteks bidang teknologi dan lain sebagainya begitu. Nah, beliau bangun, beliau kelola begitu. Nah, dulu cukup bagus, tapi memang sebelum Covid kita menemui Covid begitu, mengalami proses penurunan. Nah, tapi dengan seiring perkembangan bisnis ini adalah bisnis digital gitu ya. Masyarakat juga sekarang kan tidak hanya di teritorial, hanya di berhubungannya, tetapi juga melalui teknologi dan lain sebagainya. Maka waktu itu ketemu dengan Pak Datu. Saya kira Pak Datu orang yang tepat lah ya, karena punya pengalaman properti, beliau juga punya jaringan bisnis yang tidak sedikit begitu. Akhirnya kita coba kolaborasi. Ya, mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu yang positif. Karena agenda kita panjang nih, tidak hanya Natrabuh nih dengan Pak Datu ini. Rencananya juga ada kondotel, rencananya ballroomnya juga kita renovasi, kita kembangkan. Nanti ke depan juga kita akan bangun mall lifestyle, termasuk juga apartemen. Saya kira itu. Berapa luasnya Pak Iman? Kurang lebih hampir 4 hektar ya Pak Datu ya? 4,5 hektar ya. 4,5 hektar ya. 4,5 hektar. Jadi hotel yang sudah ada, ini akan direnov lagi oleh Pak Datu lah, oleh total. ini dengan ini renovasi total. Sekarang bintang berapa Pak? Bintang dulunya sih bintang 3, sekarang kita upgrade bintang 4, malahan menurut PR ini bisa sampai 5. Bintang 5 ya. Cuma kita mungkin 4 plus dulu. Ya. Kan karena kita juga mempunyai fasilitas, ada ballroom yang muat lebih kurang 2.000 orang. Dan ada beberapa restoran nantinya ada di sini. Ya. Di samping Natrabu, nanti ada Consulat Lounge. Ya, ada lounge. Kemudian ada fine dining di atas nanti lantai 5. Kamar lebih kurang 138 pada tahap pertama ini yang sudah ada. Dan ini kehadiran Nadiu Natrabu langsung hidup daerah sini ya? Iya, tadi saya banyak ketemu teman-teman juga dari developer gitu kan, mereka makan kesini. Tadinya nggak kesini mereka ya. Makanya mungkin ke Tangerang ya. Traktir orang atau ke Serang. Kesini mereka ya. Yang lebih penting kan daerah dapat implikasi ekonomi Pak. Dari peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya kan. Tentu ya di tengah ekonomi lesu ini kan, lalu Pak Datu melakukan kolaborasi dengan kita, lalu menciptakan satu usaha bisnis. Ya di tengah kesulitan sekarang lapangan pekerjaan kan bisa menambah satu lapangan pekerjaan baru bagi. Dan pandemi udah mulai sedikit longgar. Ya, jadi agak lebih leluasa lah untuk kita beraktivitas ya. Oke, tadi propertinya ada apartemen. Ya. Ada mall juga. Mall lifestyle. Iya. Saya lagi bayangin seperti apa nih nanti lokasi di sini nih Pak Iman, Pak Beli. Iya. Jadi untuk yang sudah ada itu mungkin bulan Agustus atau paling awal September kita udah soft opening lagi yang hotel dan grand opening buat ballroom dan Natrabu juga kan grand opening. Ini kan masih soft opening karena kita masih belum baru soft opening udah langsung ini ya kan sama launch Pak ya, sama launch di Consulat Lounge itu nanti ada kapasitas 300 itu bisa akan menampung ekspat untuk bisa bersosialisasi di sana. Kemudian ada restoran Jepang atau Korea di atas. Nah, lifestyle mallnya itu nanti akan bergaya karena ini mirip gaya-gaya Eropa, itu konsep dari konsultan gitu itu adalah konsep London. Jadi nanti akan seperti London Mini di belakang. Kalau di Alam Sutera ada di Broadway, nah di sini ada London. Jadi orang nggak perlu ke London, cukup foto-foto di Cilegon udah rasa-rasa di London. Miniatur London. Miniatur London, ya kan? Dan itu juga ada helipadnya langsung kan. Nah itu kita kelebihan dan saya sebetulnya kami bukan hanya buat pasar Cilegon, tetapi akan saya coba balikkan selama ini orang Cilegon perginya ke Tangerang, Jakarta, malah sampai ke Bandung. Nanti mungkin dari orang Bandung, orang sekitarnya justru akan pergi ke Cilegon. Kesini, ya. Dan dalam ini baru bulan kedua kami buka secara resmi, itu udah mulai dari Jakarta pun udah pergi makan ke sini. Saya pun kaget teman-teman, loh kok tahu? Saya pikir tinggal di Cilegon. Saya tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Loh kok sampai ke sini makan? Nah, berarti kan belum kita promokan secara besar-besaran karena ya kami tidak mau secara bisnis terlalu kencang jalan promonya, tetapi pelayanan belum terlalu rapi karena ini adalah merek yang baru yang seperti saya bilang kita lagi merestorasi seperti hardtop itu perlu kerja keras. Hardtopnya aja udah keren tuh. Hardtopnya udah keren. Nah ini saya restorasi jadi mesin apa semua, ya kan? Ya itu mudah-mudahan karena ini dengan saya tergabung di Ray, saya kan adalah sekretaris penasihat
REI, ya kan, Badan Penasihat Organisasi REI. Itu waktu ulang tahun kemarin di Jogja, hampir seluruh DPD udah minta, kapan Datuk saya bikin cabang? Waduh, sebentar saya latih dulu nih chefnya. Kemudian VFC, yang kebetulan sekarang ini alhamdulillah memang itu mungkin kayak air mengalir. Presidennya nanti adalah dari Indonesia, Pak Budiarsa. Asia Pasifik udah kita kuasai, dari Pak Sulaiman ke Pak Rusmin. Itu sudah meminta, termasuk kemarin beberapa yang datang dari tim-tim EKN dari Malaysia. Pak, saya siapin di Johor, saya siapin di Penang, ada minta Langkawi, ada dari Dubai, kemarin dari Berlin, kan, terakhir dari London, ya kan. Nah, tapi saya bilang saya minta maunya di Times Square. Saya mau ada restoran Minang pertama yang ada di Times Square. Jadi mereknya nanti The Natrabu Cilegon, nanti namanya nanti The Rendang Natrabu Times Square. Ya, itu mudah-mudahan saya harapkan dari doa dari seluruh masyarakat Cilegon dan masyarakat Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kami sangat didukung oleh Pemda Banten dan Pemda Cilegon. Tapi kalau udah mendunia itu yang mendoakan se-Indonesia itu Pak. Mudah-mudahan karena ini akan bisa menjadi gerbang pintu pariwisata Indonesia dan khususnya Sumatera Barat dengan adanya restoran ini. Nah, ini udah kita mulai. Saya meletakkan UKM yang akan kita siapkan tempatnya ini kita siap. Saya minta tolong UKM yang enak dari Padang kirim ke sini. Untuk awal saya bayar langsung, ya kan. Nah, nanti kita hitung-hitungan, nanti bisa ini. Jadi setiap orang yang makan, ini saya suruh tim saya kayak pramugari di pesawat. Setelah makan, tolong diantarin makanan. Ini Bu ada rendang, ada rino, kata dari meninjau. Nanti besok ada sanjay, kemudian ada kacang. Jadi kita akan semua kumpulkan. Dan alhamdulillah lumayan cukup laku. Kan ke depan walaupun belum secara counter kita siapkan. Jadi semuanya kita bisa membantu UMKM. Termasuk dari Banten. Ya, termasuk dari Banten. Nanti ada sate. Ada banyak lah ya. Sate bebek, termasuk rabek ya. Rabek ya kan kita siapkan jadi semua UMKM. Dan di dalam ini pun ini dalam waktu dekat sebelum mall selesai kita adakan lapangan itu adalah untuk konser-konser Pak. Nah kita ada lagi proses untuk bulan Agustus akhir atau awal September nih festival di sana. Jadi Cilegon Carnifest 3 hari. Itu kan ada sentral-sentral UKM main di situ. Ada live musik, artis-artis ternama, ya standar-standar seperti Noah dan lain-lain. Itu beberapa band selama 4 hari. Ya, dan itu akan mendatangkan pengunjung bukan hanya dari Cilegon, bisa jadi dari Bandung, Surabaya akan bisa datang ke Cilegon ini. Karena orang akan tahu bahwa Cilegon ini selama ini dari Sumatera juga. Iya, Sumatera ada pasti, Lampung, Palembang. Ya. Karena sekarang dari Palembang ke sini cuma 7 jam naik jalan darat kan. Jadi ini akan bisa. Selama ini orang dari Alam Sutra aja kemarin pernah salah satu direksinya, Pak Cilegon itu jauh, dia nggak tahu 45 menit, masa katanya, karena dia nggak tahu, ya kan? Jadi kalau udah tahu begini, 45 menit, baik bener ya, dan coba lihat dia apa kan di Google, iya Alam Sutra ke sini 45 menit, bener kan? Jadi banyak yang nggak tahu Cilegon ini Pak. Jadi dengan adanya ini, mudah-mudahan mata orang semua terbuka bahwa Cilegon ini adalah berlian yang belum diasah. Dan kemarin bulan lalu sudah viral. Ini adalah kota 4 terkaya di Indonesia. Makanya pantasan Datuk masuk kata. Ya benar dong, kalau udah kaya ngapain saya masuk kan? Sumatera Barat ini masih saya pending karena masih di luar 20 besar. Tapi alhamdulillah nanti kan akan kembali ke Minangkabau lah ya kan. Iya, soal kedekatan gitu saya ketemu Pak Wakil Bupati Banyuasin. Oh iya. Kebetulan kan istrinya Pandeglang. Oh iya. Dia waktu kemarin pandemi itu ya pertama agak khawatir gitu kan kena usia juga, jadi nggak mau naik pesawat. Udahlah naik kendaraan aja gitu kan, naik mobil aja gitu kan. Ya udah coba deh, capek nggak ya? Karena sebentar katanya udah nyampe kan. Sekarang dia ketagihan bolak-balik naik kendaraan aja Pandeglang Banyuasin kan lumayan dari Palembang kan, karena tolnya udah deket ya. Ya mengekonomikan infrastruktur biasanya Pak. Kalau infrastruktur memadai dia otomatis ekonominya akan berkembang. Saya mungkin agak sedikit ke dampak ekonomi Cilegon nih. Dengan kehadirannya ini mungkin Pak Iman nih. Dengan kehadiran restoran terbesar ini, kemudian nanti hotel beroperasi, ya, kemudian rumah sakit juga mau dibangun ya.
dampak ekonominya seperti apa dengan Cilegon ini? Ya, yang pertama pasti sih kalau dampak ekonomi bagi daerah, pertama lapangan kerja, Pak. Karena kita dengan Pak Datu punya komitmen, kira-kira komposisinya berapa, 70-80 ya? 80% dari masyarakat lokal lah ya. Kita punya komitmen itu karena kehadiran bisnis baru bisa berdampak positif terhadap ekonomi daerah. Satu, lapangan kerja. Yang kedua tentu retribusi dan pajak daerah di pemerintah sendiri. Dengan adanya restoran maju, terus juga nanti ada the lounge dan lain sebagainya, kan otomatis penambahan terhadap pajak daerah. Dan kita tahu bahwa di semua pemerintahan daerah yang paling idola adalah hotel dan restoran dari aspek pajaknya. Karena itu menjadi bagian untuk pembangunan, betul, membiayai pembangunan sebuah daerah. Semakin tumbuh berkembang hotel restoran, maka semakin besar pajak yang akan masuk ke daerah, implikasinya itu. Nah, yang ketiga ya tentu saya kira UMKM di Banten juga bisa berkembang, termasuk di Cilegon. Contoh kemarin kita dengan Pak Datu, sebelum Natrabu ini kita siapkan kemarin dari UMKM di lokasi sini untuk mereka bisa berdagang. Makanan khas Cilegon, daerah dan lain sebagainya boleh didagangkan gitu. Hanya memang kemarin belum stabil gitu, nanti ke depan mungkin kita perkuat lagi gitu. Karena mungkin ya kita harapkan nanti kalau sudah berkembang ya di belakang, misalkan ada mall lifestyle dan lain sebagainya macam, mungkin otomatis UMKM dan segala macam ya tentu kita akan siapkan. Begitu kita siapkan sehingga ekonominya bisa berkembang. Saya kira itulah aspek-aspek yang ya kalau sudah muncul kan, misalkan dalam konteks ekonomi daerah, maka otomatis mereka yang bekerja, mereka punya uang, kembalinya juga kepada daerah itu sendiri. Kira-kira itu Pak. Oke, Pak Beli, karena ini jagonya propertinya beliau nih, Pak. Prospeknya seperti apa Cilegon ini kalau untuk properti? Tadi ada apartemen, kalau hotel saya pikir mungkin karena di sini wisata juga cukup bagus ya. Kalau untuk mall, untuk apartemen, seperti apa potensi pasar? Di sini UMP-nya termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia, 4 jutaan lebih, 1,3. Kemudian ada 200 perusahaan besar yang ada di Cilegon ini. Lokal, asing, internasional, lokal dan internasional. Nah, campur. Dia nggak banyak, cuma 200. Tapi 200 ini itu penghasilannya secara data yang saya dapat itu separuh dari APBN Indonesia, 1.250 triliun. Dan itu data lagi terakhir saya dapat itu terbesar di Asia Tenggara, pabrik di sini. Kalau di Jababeka, Cikarang itu besar banyak, tapi kecil-kecil. Yeah. Di sini ada 200 tapi besar-besar. Yeah. Akhirnya ini masuk Lotte, Korea 300 hektar. Chandra Asri, pengembang keduanya lebih besar daripada satunya. Tapi mereka sekarang ada lagi teman-teman masih nanya, ada lahan Pak, kalau bisa 300 hektar. Memang habis lahan di sini. Sampai saya tanya juga kan ke Pak Iman sama Pak Wali Kota Heldi. Sudah nggak ada. Ini saya pun bingung Pak, apa yang menarik di Cilegon kok sampai perusahaan besar itu? Rupanya mereka adalah mempunyai laut yang sangat dalam. Ya, tidak ada pendangkalan lebih dari 20 meter. Jadi kapal generasi keempat pun panjangnya masuk dan kemudian bisa ke seluruh dunia. Jadi kalau kita di Sumatera atau di Jawa kan satu segi ke Eropa kan. Kalau ini mau ke Eropa, mau ke Asia Barat semuanya bisa. Kan? Makanya berebut di sini mau reklamasi apa semuanya bertanding terus Pak. Ini sekarang Lotte masuk ini, Korea yang akan bekerja sementara ini masuk lagi, tambahnya ada lebih kurang 1.500 sampai 2.000 orang. Ini udah masuk. Udah mulai masuk untuk bertahap, itu baru di Lotte bertahap ya. Bertahap. Mungkin Dan ada mereka konstruksi yang existing pun selama ini ekspat itu tinggalnya bukan di sini. Sampai ke Tangerang, terjauhnya Alam Sutra, terdekatnya Karawaci. Mereka tinggal di situ semua, karena tidak ada yang memadai di sini. Nah, kadang-kadang ada hotel yang dijadiin long stay, itu termasuk yang punya kita mau dijadiin long stay juga kan. Jadi saya lihat di sini dan belum ada apartemen. Nah, tapi apartemennya mungkin kita dengan kondisi seperti sekarang ini kita bukan jual apartemen, tapi mungkin bisa berbentuk service apartemen. Kan jadi nanti kita jual ke teman-teman investor. Kamu apa? Saya bisa langsung sewakan. Nah, itu jadi ini sangat butuh. Hotel pun mungkin 5, 6, 7 hotel lagi masih butuh, Pak. Jadi saya juga di samping saya berinvestasi di sini, saya di teman-teman Rai kemarin udah kasih tahu, tolonglah berlomba-lomba masuk ke Cilegon karena properti ini harus ramai-ramai, Pak.
Ya, kalau sendiri kayak sini, ini saya pusing nih mikirin Cilegon ini sendiri, ya kan? Jadi terpaksa pakai helikopter, pakai begini-begini, gimmick-gimmick gitu. Padahal sebetulnya kalau nanti ramai-ramai ada teman-teman di sebelah, apa semua kan kita bisa berkolaborasi dan lebih memperkuat kota Cilegon ini sebagai salah satu destinasi tempat orang tinggal dan berbelanja. Nah, jadi sekarang kita program terdekat adalah bagaimana ekspat yang bahkan masuk ya tinggal di sini dulu. Ya, kemudian nanti pelan-pelan saya mau tarik tuh, tapi nanti bukan marah pula teman-teman di Tangerang kan masih banyak pasar lain ya. Maaf nih. Jadi saya akan coba tarik ekspat-ekspat yang di sini ini mulai mendekat ke sini, Pak. Tinggal kan mereka kan kontrak bisa 3-6 tahun, itu jangka panjang. Dan itu saya bingung, apapun isu yang terjadi di sini, tsunami, Gunung Krakatau meletus, itu mereka tidak ada, kan? Padahal itu pabriknya itu pabrik yang rawan dengan gempa semua. Itu apa? Chemical, kimia. Kan? Tapi tidak ada. Saya sendiri tentu sampai bingung tuh kenapa. Kan? Tapi tentu berarti ada peluang yang lebih bagus daripada ancaman kan? Kan kita tahu kan kalau kita diancam kalau nggak bagus cepat kabur gitu kan? Ini berarti tentu ada cuan yang lebih mantap daripada ancaman. Nah, nyawa pun dia berani dipertaruhkan karena cuannya lebih mantap kan? Nah itu yang mungkin saya lihat dari kota Cilegon ini. Dan wisatanya juga Pak Emmanuel juga cukup bagus di sini ya. Oke, itu juga magnet juga ya. Sebagiannya di Serang ya, berada di Serang karena di Anyar posisinya ya. Tapi Cilegon adalah mayoritasnya adalah industri. Ada sebagian kecil saja di posisi wisata. Makanya Cilegon ini kan sebenarnya dasarnya adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, kota jasa sama industri, Pak. Nah, itu basic dasar kitanya ya untuk mengembangkan itu gitu. Tadi info Pak Belly di sini hotelnya udah ada peminatnya malah ya, yang untuk mau masuk ya. Ya, jadi kita malam dari 138 ini lagi nego Korea mau book 100 kamar. Ya, saya bilang tinggal 38. Ballroom set 2000. Wah, ini harus tambah kamar lagi kita buru-buru kan. Nah, ini yang ini tapi kita ada beberapa lokasi di sini, Pak. Ada di Merak, ada di Manca. Ya kan? Nah, jadi yang di Merak ini itu memang kemarin kita agak susah mikirin karena nanggung kamarnya Pak 40. Saya bilang wah ini, tapi alhamdulillah mungkin di dalam waktu dekat kita mau kontrak. Karena itu duluan, karena itu pekerja. Karena budget hotel ya bintang 2. Nah, itu masuk, mereka full ngambil, Pak. Full, seluruh kamar itu nggak boleh lagi disewakan ke orang lain. Ya serahkan aja nggak apa-apa karena nggak ada ballroom kan. Nah, kalau di perbaikannya kan. Nah, ini kita masuk 100 ini, kita terpaksa harus segera bangun minimal 150 kamar lagi di belakang. Karena permintaannya lebih cepat. Ya, permintaan lebih cepat dari perkiraan kita. Menyesuaikan permintaan. Jadi artinya untuk memperindah hardtop tadi nggak terlalu susah ya, lebih cepat ya. Saya juga pengen membuktikan bahwa pengamat-pengamat yang mengatakan bisnis hotel itu adalah bisnis yang jelek sekarang. Bank juga bilang rapor merah. Saya bilang ini ibarat pancing, kolam pancing. Kita ibarat properti ini ibarat pemancing, Pak. Walaupun saya nggak hobi mancing ya, tapi saya mengamati orang lagi mancing. Mereka memancing di kolam yang kosong. Lagi pandemi mungkin kosong, banyak ikan lagi nggak ada. Tapi ada beberapa kolam yang masih banyak isinya. Kalau mancing di kolam kosong ya nggak ada dapat kan. Tapi kita memancing di kolam yang lagi kosong, banyak isinya maka nggak ada untuk memancingnya kan. Nah, kita berkumpul, memancing ikannya banyak. Tentu butuh properti ini kan butuh kesabaran dengan mancing. Kalau pandai menariknya pelan-pelan, ya dapatlah ikan yang besar-besar kan. Pak Iman, Pak Belly, katanya banyak proyek lagi yang lain ya, termasuk salah satu resort ya. Tapi kita ngopi dulu sebentar ya, mungkin kita dengar lagi nih musik sekali lagi nih. Ini baru kali ini kita diiringi musik. Ayo silakan teman-teman.